Baik, acara inti pada pagi hari ini kuliah umum bersama Bapak Dr. Insinyur Haji Irianto Lamri MM, mantan Gubernur Kalimantan Utara, dengan tema menyiapkan SDM yang kompetitif menuju IKN Nusantara. Bapak Dr. Insinyur Hari Irianto Lamri MM lahir di Rantau, Tapin, Kalimantan Selatan, 18 Desember 1957, adalah mantan Gubernur Kalimantan Utara yang menjabat 12 Februari 2016 hingga 12 Februari 2021. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan pejabat Gubernur Kalimantan Utara. Beliau juga merupakan Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau bermasker itu kada kelihatan muhanya, bisa kada terkenal atau kada pinandu. Sebagian paham aja kan bahasa Banjar lah. Baik, bahasa Banjar itu kurang lebih bahasa Indonesia aja. Cuma kalau bahasa Banjar mengiotono itu jadi tunu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan tanpa basa-basi ini, karena kenal beliau ini sudah puluhan tahun, mungkin 40 tahunan lebih sudah. Bapak Dr. Farid Wajdi, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, yang dulu kami bersama-sama ikut mengemudikan roda pemerintahan di Kalimantan Timur ini pada saat beliau menjadi wakil gubernur tahun 2008 sampai 2013, 5 tahun. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Pak Rektor. Jadi Pak Farid Wajdi dalam perjalanan hidup beliau itu sudah banyak catatan-catatan baik dan hal-hal yang bisa kita contoh. Kita hidup manusia ini kan yang paling penting itu ada yang kita buat catatan yang bisa kita tinggal jadi legacy, warisan untuk menjadi contoh. Itulah sebenarnya hakikat kita hidup secara salah satunya. Juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Bapak Pauji Ahmad Bahtar, beserta satu pengurus Dinda Ilyansah Kastan. Dengan beliau ini juga saya kenal lama, bahkan kenal dengan almarhum ayah beliau, Bapak Haji Ahmad Bahtar. Bagi yang generasi baru mungkin belum begitu familiar dengan nama ini, beliau salah satu tokoh Kalimantan Timur senior, pernah menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Timur. Pada saat itu saya ikut membantu beliau. Jadi bersahabat saya meskipun umur saya jauh. Saya bersyukur Allah memberikan saya kesempatan hidup ini. Sahabat-sahabat baik saya itu umumnya senior-senior dari sisi umur. Selisih lebih dari 10 tahun. Tapi saya bergaul dengan mereka pada saat saya muda masih umur 20-30-an, mereka sudah 40-50-an. Nah, saya banyak dapat pengalaman belajar langsung tanpa digurui. Artinya belajar dari perilaku beliau, pengalaman hidup, cara kerja, dan karakternya. Itu memperkaya kita. Pak Ahmad Bahtar ini juga orang yang sukses, beliau pengusaha. Meskipun beliau tidak lulusan perguruan tinggi. Dan orangnya juga humble. Saya pernah tidur bersama-sama dalam satu tempat, beliau di lantai, saya di atas meja, di kantor beliau di Jakarta. Itulah dulu kita hidup itu. Jadi harus tahan menderita kalau hendak sukses. Bapak dan Ibu pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama, mungkin ada wakil rektor, ada Ibu dan Bapak dekan, ada ketua jurusan,
dan juga yang terhormat Bapak dan Ibu dosen yang hadir, seluruh hadirin yang hadir yang saya hormati. Saya juga ingin memperkenalkan dulu kepada hadirin kawan-kawan yang saya bawa. Ini para pensiunan semua. Saya juga orang pensiunan, Pak Parit juga pensiunan sini. Jadi saya Pak Parit ini waktu beliau baru pulang dari Jogja, mungkin habis kuliah, kita berkumpul di KNPI Kalimantan Timur tahun 82. Pawang Paruk terpilih jadi ketua, saya salah seorang wakil ketua, Pak Parit diajak masuk. Nah, beliau waktu itu sudah jadi pegawai Kanwil Departemen dulu namanya, sekarang Kementerian Agama, dan beliau menjadi Kakanwilnya. Setelah jadi Kakanwil, beliau menjadi wakil gubernur Kalimantan Timur. Ini pensiunan semua sama seperti saya, paling tidak waktu saya jadi kepala dinas, sekda, nah, teman-teman ini rekan kerja saya jadi gubernur juga masuk rekan kerja saya. Kalau dalam bahasa birokrasi itu ada bawahan dan atasan. Cuma kata Cak Lontong, jangan himbung atau bangga dipanggil atasan. Karena atasan itu ada yang 10.003 Pak di Tanah Abang. Jadi jangan berharap-harap, oh aku atasan. Padahal atasan 10.000 aja harganya, 3 lagi di Tanah Abang. Jadi kadang-kadang orang bangga aja dengan jadi atasan itu, dengan bawahannya menjadi dalam tanda petik sombong deh. Seolah dialah yang paling berkuasa. Ini yang saya kenalkan dulu, paling senior lah, paling tidak dari seumur dan pengalaman. Beliau ini orang baik, ya, Pak Kusmayadi, Dr. Andus Kusmayadi, MSI. Jangan anggap enteng, beliau ini tahun 73 sudah jadi mahasiswa Unmul, Fakultas Sosial Politik. Jauh dari saya, masuk Unmul itu tahun 78. Saya lulus SMA tahun 77. Beliau ini sekarang bersama-sama saya di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Kalimantan Timur. Saya ini ketuanya mulai jadi zaman saya kepala dinas Perindakop sampai sekarang, nggak diganti-ganti orang. Tapi alhamdulillah berjalan bagus saja itu koperasi. Nah, kita punya kantor cukup lumayan di Jalan Jelawat sana. Karena banyak sekali kantor koperasi itu mati suri. Hidup ndak mau, mati susah. Itu berat itu kalau hidup seperti itu. Nah, kita berusaha menghidupkannya. Dan banyak sekali juga jasanya koperasi ini. Bukan pegawai negeri Kaltim ini banyak yang berhutang, ada yang ingat membayar, ada yang tidak ingat. Banyak kredit macetnya, meskipun jaminannya gaji. Ya, jadi anggota kita tuh koperasi pegawai negeri seluruh dinas sekaltim, bahkan masuk Kaltara. Ini Pak Kusmayadi, beliau dulu terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Timur. Jadi umpat menentukan juga, orang bisa jadi kepala dinas, namun sidin kada mau administrasikan kada kau. Terima kasih Pak Kusmayadi mau hadir bersama-sama saya. Saya memang sengaja mengajak. Juga yang kedua, nah ini saya sebut, ini kalau umur tentu Pak Busri, kalau ini Pak Busriansah. Nah, Pak Busriansah ini pensiunan pegawai negeri juga. Dulu di Pemprov Kaltim, terus ikut saya pindah ke Kaltara waktu saya jadi gubernur. Beliau ini lama di Dinas Pendapatan Daerah. Jadi kalau urusan bercari duit, betakun lawan sidin pengalamannya. Untuk bisa mengisi APBD kita itu. Beliau ini terakhir saya percayakan menjadi kepala Dispenda Kalimantan Utara. Nah, pensiun kemudian sekarang balik ke Samarinda. Nah, di ujung itu Pak Ishak. Pak Ishak ini lama juga pegawainya, pernah tugas di Pasir bersama-sama, 3 orang ini di Pasir Pak, kebujuran. Nah, Tanah Grogot dulu tahun 80-an Tanah Grogot itu sunyi betul itu. Tapi lebih sunyi lagi Brau dengan Tanjung Reselor, Bulungan. Itu Pak Ishak ini dulu pernah menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah waktu saya sekda. Kemudian ikut pindah jadi pegawai Pemprov Kaltara. Nah, terakhir sebelum Pak Busri jadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah juga. Ya, itu Pak Ishak. Nah, kami ini terkumpul bersama Pak Parit. Paling tidak niatnya kan untuk ibadah, niat dulu yang penting kita luruskan. Jadi saya waktu diminta Pak Parit memberi kuliah umum, saya meluruskan niat dulu untuk apa saya berdiri di hadapan anak-anakku sekalian mahasiswa baru ini. Nah, kalau niatnya ibadah, jadi meluruskan niat itu penting, harus selalu kita luruskan. Saya ingin menyampaikan penghargaan terima kasih dulu kepada Pak Rektor, jajaran seluruh Universitas Nahdlatul Ulama. Saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi
istilahnya memberi kuliah umum sesuai surat Pak Rektor ini. Baik, kita mulai saja. Saya ini tidak membuat judul sendiri, tapi berdasarkan surat Pak Rektor. Menyiapkan, boleh Dian ya, sumber daya manusia yang kompetitif menuju ibu kota Nusantara. Judulnya aja dulu. Mulai, nah itu sengaja saya kasih latar belakang titik nol untuk lokasi ibu kota Nusantara yang itu adalah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Baik, kita mulai dulu. Nah, saya ingin cerita sedikit kenapa kita ribut seperti itu. Ada pemindahan ibu kota itu. Saya sudah ngobrol dengan Pak Jokowi itu 2-3 tahun sebelumnya. Saya 1 pesawat, 1 helikopter, 1 mobil. Pemindahan ibu kota ini bukan hal baru dan memang mestinya harus dilakukan sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Waktu saya di Bapeda, saya dulu sering menyiapkan sambutan paparan Gubernur almarhum Pak Ardan sampai ke Pak Suwarna. Kita pernah menyampaikan usulan di forum konsultasi pembangunan nasional di Jakarta yang dihadiri para menteri, bahwa ibu kota itu patut dipindah memang lokasinya, dan kita mengusulkan memang dipindah ke Kalimantan Timur, dan kita konkret waktu menyediakan lokasi antara Samarinda Balikpapan yang sekarang jadi kawasan Bukit Soeharto, Taman Hutan Raya. Dulu belum ada itu, dan itu bukannya maunya Pak Harto sebenarnya diberi nama Soeharto itu, tapi orang kan mau cari muka, meskipun mukanya ada tapi kadang kita cari muka sendiri ya. Pak Harto dulu kan sangat berkuasa, tapi memang wajar aja diberi nama Pak Soeharto karena beliau juga jasanya besar. Yang kita nikmati sebagian besar sekarang ini juga warisan dari zaman Pak Harto. Nah itulah, tapi usul tahun 2000 zaman Orde Baru kada tapi didengari orang, apalagi yang mengusul itu Provinsi Kaltim. Tapi Allah menentukan akhirnya. Ini keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lakukan studi macam-macam, saya juga ikut diajak urun rembuk di Hotel Balikpapan bersama Bappenas untuk menentukan letak ibu kota ini. Provinsi Kalimantan berabut, Kalbar mau, Kalsel mau, Kalteng mau. Kaltim ini mula-mula berdiam-diam aja, tapi kita yakin Kaltim itu, saya Gubernur Kaltar tentu pendukung Kaltim. Itu cerita penting untuk diketahui ini. Kadang-kadang kita orang Kaltim belum tahu di mana posisi ibu kota itu sekarang. Tahun 87 kita mengusulkan pembangunan jembatan Pulau Balang. Nah, sampai sekarang belum selesai. Saya ikut menyusun proposalnya. Waktu itu ketua Bapeda dulu istilahnya Pak Sudarsono Soekardi. Gubernurnya Pak almarhum Suwandi. Itu Pulau Balang itu tahun 87 dimulainya usulannya. Sampai sekarang belum selesai. Apa maksud saya menceritakan itu? Kalau kita berpikir membangun sesuatu, jangan dikira itu akan seperti membalik telapak tangan. Kadang-kadang perlu puluhan tahun baru bisa terwujud, bisa dinikmati. Artinya proses pengorbanan dan waktunya itu harus kita secara konsisten. Nah, yang kita syukuri akhirnya ibu kota Nusantara ini undang-undangnya ditetapkan dan disahkan pada tanggal 15 Februari 2002 yang lalu. Ini bulan Oktober, berarti sekitar sudah 7 bulanan. Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang ibu kota negara. Apa arti bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia di Kalimantan Timur, dengan posisi sebagai letak ibu kota negara ini? Dulu memang kita berpikirnya sederhana. Ibu kota negara itu idealnya memang berada secara geografis, geopolitik berada di tengah-tengah wilayah negara mestinya. Sehingga orang mau ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur itu berimbang. Tetapi secara Pancasila lah kalau mau disebut,
untuk keadilan. Penempatan ibu kota negara itu juga menentukan keseimbangan pembangunan untuk keadilan yang merata, karena kesenjangan pembangunan itu di seluruh negara di dunia itu selalu ada, semaju apapun. Jadi saya sudah melihat benua Amerika, negara yang paling maju di dunia, saya sudah keliling Cina, Australia, itu negara semaju apapun, Inggris, Eropa Barat, itu selalu ada kesenjangan wilayah karena faktor sejarah, karena faktor geografis, karena faktor alam, kesenjangan itu selalu ada. Nah, yang kedua, kalau posisinya di Kalimantan Timur, waktu kita berunding di Balikpapan, akhirnya 2 provinsi. Nah, waktu itu Gubernur Pak Isranur, tapi banyak bekesah sih, nah, lebih banyak berdiam, kada proaktif. Malah saya, karena saya orang Kaltim, ya saya sangat mendorong supaya di Kaltim itu cepat. Mestinya kita proaktif. Nah, akhirnya kita menunggu nasib, untungnya memang dipilih Kalimantan Timur. Tapi secara keseluruhan hasil studi maupun dukungan alam dan sebagainya, yang paling ideal dan memenuhi syarat memang di Kaltim. Maka akhirnya dipilihlah di salah satu tempat yang dulu saya sering, puluhan tahun yang lalu sering ke tempat itu berkunjung, di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya bersyukur wilayah PPU itu saya ikut membuat konsepnya sebelum jadi kabupaten. Jadi ada dulu namanya tim 11, tim sukses PPU jadi kabupaten. Nah, saya diminta bersama almarhum Profesor Arifin Leo, saya waktu itu pimpinan Bapeda Kaltim, tahun 98 kita ngadakan seminar kecil di bekas warung di Penajam situ. Itulah cikal bakal berdirinya Kabupaten PPU itu. Hadir semua waktu itu, Bupati Pasir, PLT masih almarhum Pak Arifin Saidi, calon bupatinya ada Pak Yusriansyah Sarkawi, almarhum juga Pak Ahmad Saripudin, dan tokoh-tokoh Pasir. Nah, jadi bagi orang yang ingin membangun kabupaten baru bisa belajar dengan bubuhan PPU, karena itu cara yang elegan, bagus. Saya selalu sampaikan itu, termasuk di Kaltara. Dulu Kaltara itu kan cuma satu kabupaten, Bulungan aja. Akhirnya ada Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Malinau, baru bisa jadi provinsi ditambah Tanah Tidung. Nah, undang-undang ini sudah disahkan, tetapi terjadi pro dan kontra. Saya pernah beberapa kali ketemu, ngobrol satu mobil dengan beberapa ketua umum parpol. Di negara kita ini sesungguhnya yang ikut berkuasa betul itu ketua umum parpol, karena ini yang menentukan menteri, menentukan presiden atau calon presiden. Gubernur pun oleh parpol mengusulkan. Ternyata dari obrol-obrol itu banyak juga bubuhannya itu kada setuju ibu kota ini dipindah. Ada. Ini tantangan bagi kita orang Kaltim. Pertanyaannya sering, apakah kalau ganti presiden ini akan tetap pindah? Ini kan maunya Pak Jokowi aja, kata. Nah, kalau berpikir itu bisa juga terjadi. Apa yang nggak bisa diubah? Undang-undang dasar aja bisa diubah. Tetapi kalau menurut hukum tata negara kita, karena sudah undang-undang, siapapun yang jadi presiden, nanti diangkat oleh presidennya jadi menteri, dalam sumpah jabatannya dia salah satu yang utama itu, demi Allah saya bersedia melaksanakan semua Undang-Undang Dasar 45 berserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Nah, di dalam ketatanegaraan kita, seorang bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri atau pejabat publik, kalau dia melanggar sumpah jabatan, hukumannya diberhentikan, tidak dengan hormat. Kecuali undang-undangnya diubah, dicabut, diganti, kada berlaku lagi. Apa itu bisa? Bisa. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini entah kapan sampai berlakunya. Tapi sepanjang dia tidak dicabut, siapapun jadi presiden wajib melaksanakannya. Nah, kita bisa memahami ada orang yang kada setuju karena masih senang bubuhannya tinggal di Jakarta, nyaman sudah, besi rumah banyak, tanahnya banyak, kan berpindah ngalih. Kantornya di situ. Ya, itu hal-hal yang sifatnya duniawi itu sudah
lain lagi latar belakang politiknya. Tapi bagi kita masyarakat Indonesia di Kalimantan Timur ini adalah sebuah momentum strategis dan keuntungan yang besar yang kita tidak boleh diam, harus memperjuangkan ini dan harus bisa merealisasikannya untuk nanti jadi ibu kota negara. Apa arti ibu kota negara? Ibu kota negara itu adalah tempat penyelenggaraan pemerintahan pusat. Jadi presiden, wakil presiden, DPR, lembaga legislatif, Mahkamah Agung, lembaga-lembaga tinggi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan, itu harus berkantor di ibu kota negara. Penyelenggaraan jadi pemerintahan pusat. Nah, nanti ada anak-anakku sekalian ini kan akan tua, lulus. Peluang orang-orang Kaltim untuk menjadi anggota DPR RI, jadi hakim MK, jadi ketua Mahkamah Agung itu lebih besar daripada orang yang tinggal di luar Kaltim, mestinya. Kalau kita punya daya saing. Itu jangka panjang atau paling tidak jangka menengah. Untuk karir politik, karir di birokrasi. Tapi sesungguhnya dengan penempatan ibu kota negara itu banyak sekali peluang sekaligus tantangan yang akan kita hadapi dan harus kita ambil, kita raih. Terutama peluang di luar sektor publik, sektor pemerintah. Jadi pengusaha mandiri banyak sekali terbuka. Yang di dalam tulisan saya sebutkan. Untuk jadi manajer, jadi pekerja, jadi pemilik. Jadi ibu kota negara yang bernama Nusantara itu ya adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi kedudukan ibu kota negara sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Saya anjurkan anak-anakku sekalian baca dengan baik, cermat, teliti, pahami undang-undang itu. Tidak sulit sekarang mencari. Kalau dulu kita harus ke perpustakaan cari toko buku. Sekarang pakai HP ini aja udah dalam 2-3 menit udah bisa, bahkan detik. Kesempatan itu terbuka luas bagi anak-anakku sekarang, generasi sekarang. Apa artinya? Dia setingkat provinsi sama kayak DKI sekarang. Jadi siapa yang jadi gubernur DKI Jakarta, ya dia gubernur rasa presiden istilahnya. Jadi kalau nanti ada orang Kaltim jadi gubernur, masa dari Jawa kita datangkan orang jadi calon gubernur di ibu kota Nusantara itu. Ya, bisa aja di antara salah satu yang hadir di sini anak-anakku sekalian ada yang jadi wakil gubernurnya, mungkin ada yang jadi salah satu wali kotanya, ya. Nggak tahu garis tangan orang kan. Jadi gubernur daerah khusus ibu kota Nusantara. Tahun 2040. Kita sudah matian beratan yang itu. Kalau panjang umur mengelilu kita ini umur 90-an kalau sudah. Nah, kalau saya sekarang berdoa itu ada lagi minta panjang umur Pak. Gair seorang namun sampai 100 tahun kita bekami seorang kada kombaso mengalih aja. Nah, penting untuk baca ini dulu supaya paham dan apa peluang yang bisa diambil sebagai sumber daya manusia masyarakat Indonesia di Kaltim. Itulah yang saya sebut kita memahami betul apa yang harus kita lakukan ke depan. Jangan sepotong-sepotong. Nah, di undang-undang itu juga disebut karena ini undang-undang, jadi harus meskipun tidak ada yang sempurna, tetapi paling tidak hal-hal yang diatur di dalam undang-undang ini paling tidak bisa dicukupi. Jadi ibu kota Nusantara itu punya visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola. Ini bahasa hukum tata negara. Artinya semua yang dibangun dan dikelola di dalam wilayah ibu kota Nusantara itu visinya jadi kota dunia. Apa kota dunia itu? Ada kriterianya, ada standarnya, dan ada contoh-contohnya. Misalnya kita lihat Singapura, tetangga dekat kita. Nah, itu gambaran kota dunia, modern, maju, bersih, disiplin masyarakatnya. Nah, saya sudah mengunjungi banyak ibu kota negara di dunia, termasuk Amerika, Washington DC.
Beda memang tiap negara itu. Beberapa ibu kota negara di Eropa Barat, Paris, London, Belgia itu, Brussels, negara-negara kecil, Jerman itu dulu di Bonn itu kota sepi sekali. Nah, terkadang dipindah ke Berlin. Berlin itu kota paling bagus di dunia sebenarnya. Karena di Berlin itu, kalau pernah ke Berlin ya, itu arsitekturnya bagus sekali, sama kayak Shanghai. Di Berlin itu hidup lebih dari 6.000 perencana kota arsitektur yang hebat-hebat kelas dunia. Jadi orang Jerman itu termasuk bangsa yang paling pintar di dunia. Cina, Jepang pun dulu belajarnya ke Jerman. Ya, mencontoh. Jadi yang kita nikmati mobil, motor, mesin itu dulu Jerman yang menciptakan awal. Kebanyakan. Lalu orang Jerman ada yang pindah ke Amerika, menciptakan bom atom itu orang Jerman. Bukan orang Amerika, tapi pindahan dari Jerman ahlinya. Tujuan dari ibu kota Nusantara itu pertama, menjadi kota berkelanjutan dunia. Kota berkelanjutan. Jadi kota berkelanjutan itu dia tidak untuk satu generasi. Jadi kita membangun itu bukan hanya untuk sehari dua hari atau setahun dua tahun, tapi untuk ratusan abad. Kalau kita baca sejarah peradaban dunia, zaman dulu sebelum Masehi, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kita tahun waktu dunia itu kan dibagi dua sebenarnya, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Nah, sekarang ini kita hidup pada tahun 2022 Masehi, artinya 2002 tahun setelah kelahiran Nabi Isa. Kok dibuat begitu oleh para sejarah? Itu kita tanya itu, kenapa? Karena sebelum Nabi Isa lahir itu berbeda sekali peradaban dunia itu. Manusianya liar, ganas, jahat, rakus. Itu zaman-zaman sebelum Masehi itu. Membunuh orang itu tidak masalah. Dan ribuan tahun sebelum Masehi, Cina, Mesir, Mesopotamia itu ada di Iran, Irak, itu lokasi-lokasi peradaban tua dunia. India. Kalau Eropa belum ada malah, setelah Romawi aja. Nah, ini penting bagi anak-anakku sekalian, bahwa kota ini dibangun untuk hal-hal yang hebat. Jadi diperlukan orang-orang dan manusia-manusia hebat yang hidup di dalam kota itu dan di sekitarnya. Dan kita sekarang ini adalah bagian, suka tidak suka dan tidak terpisahkan dari itu. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan diri. Yang kedua, dia menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Wah, kita sangat beruntung sekali orang Kaltim. Seperti halnya keadaan Jakarta sekarang, daerah-daerah sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, itu kan ikut menikmati hasil dari Jakarta, masyarakatnya. Karena mereka akhirnya bekerja di Jakarta semua itu. Mendapat penghasilan dari Jakarta. Begitu juga kita di sini nanti. Dan menjadi simbol identitas nasional yang mempresentasikan keberagaman bangsa kita. Dari semua bangsa di dunia yang pernah saya lihat, saya kunjungi, bersyukurlah kita ditakdirkan menjadi bangsa Indonesia. Hebat bangsa Indonesia ini sebenarnya, cuma kadang-kadang kita kadang merasa hebat, malah rendah diri. Jadi memang di samping kualitas, harga diri itu penting ya, sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa. Dan Indonesia itu bangsa hebat sebenarnya. Jadi dengan bangsa manapun kita nggak perlu merasa rendah, meskipun kita sudah pernah terjajah ratusan tahun. Saya udah keliling di banyak negara. Kalau ada mahasiswa Indonesia yang lulus di universitas terbaik di negara itu, kalau ada 10 terbaik secara akademik, insya Allah salah satunya orang Indonesia. Tepuk tangan mestinya. Yang lulusan hebat-hebat di Amerika, di Jerman, di Inggris, itu anak-anak Indonesia. Saya sudah lihat kampus Oxford, Stanford University, Boston University, saya sudah lihat. Jadi orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang kuliah di tempat-tempat universitas terbaik kelas dunia itu nggak kalah. Saya bukan budak sumbangan, tapi anak saya sendiri lulusan Jerman, lulusan Amerika, dan dia lulus terbaik dan paling muda. Umur 20 tahun dia sudah lulus S1 di Jerman.
Dan fakultasnya itu adalah fakultas terakreditasi A++ untuk Jerman, untuk dunia. Bersaing satu-satunya orang Indonesia yang kuliah di situ. Orang India banyak, orang Cina banyak, orang Malaysia ada 2 orang. Perempuan. Anda jangan anggap enteng perempuan. Ternyata perempuan itu jauh lebih kuat, lebih hebat dari laki-laki. Kenapa? Dia terlatih sakit. Jadi waktu melahirkan itu katanya 97 tulang dia itu bisa berbahaya. Kalau anaknya 13 bayangkan aja sih ini. Ada yang anaknya 14, hebat perempuan. Dan kalau ada lulusan universitas terbaik secara akademik, terampil, dari 10 orang biasanya 7 orang perempuan. Itu penelitian. Nah, jadi kaum perempuan yang takut, meskipun jumlahnya makin lebih banyak daripada laki-laki. Itu kecenderungan, memang Allah mungkin mengatur gitu ya. Katanya salah satu tanda kiamat itu jumlah perempuan makin lebih banyak dari laki-laki. Katanya, kayaknya dikonfirmasi lawan peparit. Nah, itulah gambaran ibu kota yang nanti lokasinya ada di tempat kita ini. Apa peluang-peluangnya? Yang sekarang aja tahun 2022 sampai 2024 ini itu akan ada untuk di tenaga kerja konstruksi. Nah, itu ada teknik sipil, teknik arsitektur, macam-macam. Untuk bangunan, infrastruktur, konstruksi itu. Saya waktu jadi gubernur sudah mengawali mendidik orang-orang Kaltara itu di tenaga konstruksi, meskipun duit kita kedada, tapi kita upayakan. Ada 720 orang yang diserahkan sertifikatnya sebagai tenaga kerja konstruksi. Jadi sekarang anak-anak sekalian, sehebat apapun Anda nggak ada gunanya kalau nggak ada pakai sertifikat keahlian kita itu. Dan sertifikat itu diakui secara internasional. Anak saya 5 tahun yang lalu ikut sertifikasi keahlian di Jerman. Bukan 5 tahun, mungkin udah 8 tahun, 10 tahun yang lalu. 2008 dia lulus. Bukan lulus, 2011, 2009. Jadi di dunia itu sertifikatnya sampai level 3 tertinggi, level 1, level 2, level 3. Di bank juga kalau kita mau jadi pengawas atau dewan komisaris atau apalagi jadi direksi, itu ada sertifikasi. Apa arti sertifikasi itu? Artinya pekerjaan orang, profesi kita tuh makin terspesialisasi. Jadi nggak bisa lagi kita umum. Itu kada payu, kada laku kalian itu. Dan harus ada sertifikasi. Dan untuk tiap level itu susah sekali ujiannya. Nah, anak saya yang perempuan yang dia menetap di Amerika sekarang bekerja di keuangan, dia memang dulu dia mau masuk kedokteran. Jadi memilih bidang ilmu pun itu harus kita pertimbangkan secara matang, baca buku, minta pertimbangan orang tua, teman dan lain-lain. Kenapa? Karena kita menentukan bidang ilmu yang kita itu akan menentukan sebagian besar masa depan kita. Suka tidak suka kita berprofesi di situ, meskipun pada dasarnya banyak sekali orang kuliahnya di kedokteran, tidak pernah praktek tapi jadi menteri, jadi politisi, itu biasa. Dia teknik sipil tapi tidak pernah bekerja di situ. Itu nasib namanya. Tapi zaman yang akan datang, zaman sekarang susah sudah kayak gitu, tidak bisa. Nah, alhamdulillah anak saya yang perempuan itu sudah mendapat sertifikasi level 3 dan itu berlaku untuk seluruh negara di dunia. Jadi dia dengan sertifikat itu bisa bekerja di negara-negara di seluruh dunia. Itu sertifikat itu penting. Kalau kita sudah punya sertifikasi keahlian, nah itu pengakuannya cukup di Indonesia aja apa berlaku di negara lain. Itu dunia kita sekarang seperti itu. Jadi sertifikasi keahlian itu sudah suka tidak suka harus kita miliki. Itu akan diperlukan tenaga konstruksi lebih dari 260.000 orang. Penduduk Kabupaten Bulungan itu ada sampai 200.000, Bu, Bapak Ibu. Kota Tarakan itu jumlahnya hampir sama dengan 260.000 nih sekarang. 260.000 orang itu bisa bikin kota baru atau kabupaten baru. Jadi kalau ada pengangguran di Kalimantan Timur jumlahnya segitu,
kita bisa bikin kabupaten dan kota, orang pengangguran itu kita kumpulkan di satu tempat, maka kita deklarasikan kabupaten atau kota baru namanya kabupaten kota pengangguran. Itu terjadinya pengangguran itu dosa pemimpin. Jadi saya sering sampaikan dulu, tugas pemimpin gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, bagaimana supaya rakyatnya, warganya jangan ada yang menganggur atau sebanyak-banyaknya bisa bekerja apapun. Jadi jangan enak melihat, oh jadi gubernur enak, itu kalau orang tidak ngerti jadi gubernur. Oh jadi presiden enak, ya, tapi kau nanti di akhirat dituntut. Orang nganggur itu bisa nuntut. Ya. Tapi sekali kita salah milih pemimpin, kita pun ikut masuk. Penting itu. Ya. Jadi memilih pemimpin pun kita harus beristikharah kalau perlu. Jangan sembarangan. Kita harus dulu lihat orang itu track recordnya benar apa enggak. Nah, pemimpin itu yang duluan masuk surga dan yang paling juga cepat masuk neraka. Nah, orang-orang yang masuk universitas cita-citanya kebanyakan hendak jadi pemimpin. Sehingga di kampus-kampus itu mulai zaman dulu ada istilah student today, the leaders tomorrow. Itu zaman saya mahasiswa itu top sekali. Mungkin sekarang nggak terdengar lagi itu ya. Student today, the leaders tomorrow. Hari ini kita jadi pelajar mahasiswa, besok kita jadi pemimpin. Karena di perguruan tinggi itu kita dibekali itu, dan kita harus membekali diri kita. Sekarang banyak sekali perdana menteri, presiden perempuan. Jadi perempuan itu sekali lagi hebat-hebat. Selandia Baru dipimpin perempuan. Ini Italia baru pertama kali terpilih perempuan perdana menterinya. Kalau Inggris kan sudah lama, Margaret Thatcher itu terkenal. Terus apa tuh kanselir Jerman yang baru diganti itu, sudah habis. Dan itu lama sekali jadi kanselir dia. Karena dia berhasil. Jadi kalau jadi pemimpin berhasil dipilih lagi wajar. Ini sudah kadada yang digawinya hendak banar masih 2 kali, Pak. Itu kita harus tahu diri. Nah, soal kalah menang dalam pemilihan itu biasa. Itu soal strategi, taktik, dan keculasan. Nah, orang culas sekarang. Jadi menang dengan culas itu banyak sekali sekarang. Bukan hanya di Indonesia. Dan kalau kalah juga karena diculasi, jangan sakit hati atau kecewa, rugi kita. Jangan mau. 260.000 orang. Jadi kalau ada anakku sekalian nanti bisa lulus 3 tahun di sini, 2024-2025, udah bisa dapat pekerjaan. Cuma yang harus dibuat mindset baru, pekerjaan itu jangan seolah-olah jadi pekerja aja. Kita bisa, saya udah pensiun tapi saya menciptakan kerja sendiri. Dari orang pegawai bahkan jadi gubernur kita harus dari orang swasta. Harus bawa dulu ada ajudan 2-3 orang dikawal kemana-kemana. Nah kita harus biasa bawa barang sendiri, antri sendiri. Kadang-kadang orang yang masih ingat kita, oh dia enggak usah lagi. Memang sudah saatnya. Manusia itu yang nggak bisa dilawannya umur, lawan mati. Jadi kalau ada yang hebat itu, sehebat apapun Fir'aun kan mati juga, walaupun mengaku Tuhan. Tahun 2022 ini ada 30.000 orang yang dilatih. Itu target dari Direktorat Jenderal Bina Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR, Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalaupun masih kuliah, enggak apa-apa, sambil kerja. Makanya tadi Pak Rektor bilang, farmasi itu banyak diminati karena dia bisa sambil kerja. Saya banyak sekali dulu teman-teman saya kuliah, dia sambil kerja, ada yang sempat lulus, ada yang enggak. Ya, karena kerja tadi itu. Kenapa dia kerja? Memang karena ekonominya orang tuanya enggak mampu. Biasa aja itu berjuang itu. Ya. Untuk diri kita sendiri dan orang lain. Tahun depan itu 123.000 orang, itu baru dikonstruksi. Tahun 2024, nah 2024 itu momentum kita tahun politik, pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Itu kalau sesuai rencana.
Nah, untuk bekerja di ibu kota negara tuh nggak bisa juga kita kalau jadi, memang kita mahasiswa gitu, tapi kita nggak punya keahlian apa-apa, susah. Akhirnya kita ujung jadi cleaning service saja kan, atau tukang jaga satpam. Banyak mahasiswa yang jadi satpam, perempuan laki-laki, karena dia kuliahnya malam hari. Nah, banyak ada desain interior, ahli sanitasi limbah, manajemen proyek, iluminasi. Iluminasi itu ahli pencahayaan, penerangan. Jadi kalau proyek-proyek besar itu perlu ada pencahayaan, bagaimana nyusun lampu, sebagainya. Karena sembarangan juga ada ilmunya itu. Banyak sekali peluang ini, ratusan bahkan ribuan. Baik untuk jadi pekerja, jadi manajer, jadi pengusaha mandiri. Ya. Bahkan dalam jangka menengah nanti 2024, tadi saya singgung, pemilihan anggota legislatif. Setelah dipilih, mungkin dilantiknya sudah di PPU. Kalau kantornya tuntung, kantor di situ, bukan. Mau kada mau, undang-undang kok yang merintahkan, bukan presiden yang memerintahkan. Jadi bubuhan anggota DPR RI, DPD RI, lembaga-lembaga tinggi negara itu mau kada mau begawi berkantor di situ. Termasuk perwakilan negara-negara asing, organisasi internasional, kedutaan-kedutaan besar itu. Karena sudah didefinisikan di undang-undang ibu kota negara itu tempatnya itu pindah secara bertahap. Nah, cuma memang yang jadi diskusi masih kedudukan kepala otorita. Sampai kapan gitu. Karena otorita itu jadi kepala daerahnya sebelum terpilih gubernur. Karena gubernur nanti dipilih langsung, gubernur daerah khusus ibu kota negara itu. Nah, saya ini masuk sudah pada bagian-bagian akhir. Apa yang perlu kita lakukan menghadapi kita sebagai lokasi ibu kota negara ini, sebagai terkait dengan tema dari yang kuliah umum ini? Menurut saya yang paling penting itu kita mampu mengubah mindset, cara berpikir. Karena cara berpikir ini sangat berpengaruh kepada cara kita bertindak, cara kita berkomunikasi, berhubungan dan sebagainya. Ini salah satu titik lemah orang Indonesia. Tadi saya cerita, saya tahun 84 berkunjung ke Jepang, menyaksikan orang hidup orang Jepang. Saya sempat 2 malam tinggal di rumah orang Jepang, dengan tradisi masyarakat Jepang, di kota kecil, 200 km dari kota Tokyo. Jadi keluarga Jepang itu umumnya keluarga kecil, anaknya 1 rata-rata, karena padat sekali. Rumah orang Jepang itu sangat praktis, mini, kamar itu cukup wadah guring aja baik. Dan orang Jepang itu tidurnya pakai, kalau kita tilam bahari cuman kan rapi apa ngarannya itu, tatami kah. Nah, kita disediakan di lemarinya, kita mengambil seorang karena membersihkan sendiri tidur, jadi mandiri walaupun kita tamu. Jadi bangsa-bangsa yang maju di dunia yang sekarang kita saksikan itu perilaku dan karakter mereka yang berbeda dengan kita, yang kita mungkin masih lambat untuk bisa maju. Mindsetnya juga jauh berbeda. Anak saya yang perempuan tadi menikah dengan orang Amerika asli, keturunan Irlandia, lahir di San Diego, menetap di sana. Yang saya lihat, saya saksikan, kalau anak orang Amerika, anak orang Eropa, anak orang Jepang, bahkan Cina sekarang, Cina itu kita ini mengadopsi kultur Cina dengan Arab, kombinasi India, 3 itu yang paling berpengaruh. Jadi orang Indonesia itu pengaruh kulturnya dari Cina, dari India dan Arab, baru sebagian Eropa sebelakangan. Yang saya lihat mereka itu sejak bayi sudah tidurnya berpisah dengan orang tuanya. Kalau kita boleh lagi halus sampai umur 2 tahun pun ikut susu kuitan mamanya, itu yang paling susah, ya kan? Itu artinya apa? Mereka sejak bayi sudah diajarkan kemandirian. Nah, ini saya mau beritahu sama anak-anakku sekalian yang belum menikah. Menantu saya itu orang Amerika. Waktu anak saya hamil, dia mengambil kursus bagaimana cara merawat bayi, memandikannya, mengganti popoknya, memakai bajunya, macam-macam lah. Ngasih makan, ngasih minum, bikin makanan, minuman.
Jadi kalau tengah malam, kalau kita bayi itu kan kada tahu waktu siang, terutama tengah malam bangun menangis. Kalau lapar, haus, tekami apa tuh menangis saja kita bisa. Nah itu tugas bapaknya. Karena itu dia kursus. Ini cara berpikir loh ya. Saya tanya sama anak saya, loh dia kan Indonesia, masih paspornya masih Indonesia, tidak mau jadi warga Amerika. Ya apa katanya, kita udah 9 bulan capek banget itu ngandung anak ini. Masa kita udah melahirkan kita lagi yang ngurusin tengah malam bangun sama. Dia juga kerja kan. Di sana orang kerja nggak ada kompromi Pak. Jadi anak kita bayi pun harus tinggal titipkan. Tapi disiplinnya mereka itu loh memelihara anak-anak. Dia sudah punya anak. Dan bagus, bersih. Jamin. Mandiri. Bayi makan sendiri akhirnya masih. Kalau kita sampai 5 tahun disuapi. Kalau di Jepang anak-anak TK itu turun sekolah sendiri, jalan kaki. Biasa buahnya berjalan batis. Makanya orang Jepang tuh umurnya panjang-panjang sampai 100 tahun lebih. Saya waktu tahun 2000 berkunjung ke Jepang lagi bersama beberapa pejabat Eselon 1. Saya waktu itu pimpinan Bapeda Kaltim. Itu yang melayani saya di dalam kegiatan itu adalah orang yang sudah berusia 90 tahun, 96 tahun. Tapi siapa mereka? Mereka dulu adalah para eksekutif CEO-nya perusahaan-perusahaan besar kayak Toyota, Honda, mantan-mantan menteri. Tapi umurnya 90 tahun tapi masih mau bekerja. Tugasnya membagikan kertas ini, ngasih minum di meja-meja. Jadi sampai tua mereka bekerja. Bukan mereka tidak punya uang, punya. Tapi penting untuk kesibukan mereka. Nah ini beda mindset, karakter, perilaku dengan kita. Kita kan santai. Tapi secara umum di Inggris, di Amerika, apalagi di Jepang, di Cina, di Korea Selatan, insya Allah saya 15 Oktober ke Korea Selatan, sama. Mereka sangat memanage waktu dengan bagus dan disiplin. Jadi kalau hadir di satu kegiatan, kalau jam 9 mereka 15 menit sebelumnya udah ada di situ. Kalau terlambat karena sesuatu yang di luar kendali, ya enggak apa-apa. Paling terlambatnya 5 menit, 10 menit. Bahkan di Cina, di Jepang sekarang berlaku terlambat 3 menit itu sudah kena sanksi. Kalau kita sejam gak ada apa-apa, masih beruko-ruko sih. Ya. Jadi pada tahun 84 itu saya kan salah satu pemuda Indonesia yang diundang oleh Nakasone. Nakasone itu Perdana Menteri waktu itu. Namanya program Nakasone untuk abad 21. Nah, kita keliling Jepang. Nah, tahun 84. Itu orang Jepang itu waktu itu betul-betul hebat. Amerika sama. Saya tahun 88 tugas belajar di Belgia. Mengambil regional planning. Itu mereka kerja di luar kota Brussels atau di luar kota ini. Jaraknya itu kalau naik kereta api 1 jam, setengah jam. Berkereta api. Anak saya juga kuliahnya jauh misalnya di kota. Itu dia sudah memperhitungkan jam berapa dia dari rumah sampai di sana jam berapa. Kecuali ada bencana gitu kan, apa relnya kan rusak apa itu lain. Tapi segala sesuatunya udah diperhitungkan. Dan mereka punya budaya malu. Apalagi orang Jepang. Saya tahun 80-an membaca buku tentang belajar dari Jepang dikarang oleh Pak Bantan duta besar di sana, meninggal sudah, beliau Letnan Jenderal, dulu pernah jadi Gubernur Lemhanas. Bagus sekali buku itu, saya masih mahasiswa itu. Bagaimana kita mempelajari karakter orang Jepang dan Jepang bisa maju itu. Jepang tuh nggak punya sumber daya alam, tapi mereka menjadi bangsa yang paling maju, ekonominya sejahtera di dunia. Jadi waktu yang saya lihat itu sama, mereka sangat. Dan setelah kita telusuri, mestinya orang Islam atau orang-orang yang beragama Islam itu jauh lebih hebat mestinya, karena di surah Al-Asri sudah jelas. Demi waktu kan, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang bersabar, saling menasihati untuk kebaikan terus. Jadi sabar itu juga kata kunci, dan orang-orang Jepang itu sabar sekali, sabar daripada kita. Kalau kita tegatuk sedikit, mencelek mata sudah. Kalau mereka tuh antri, naik apapun antri. Duduk,
Kita kan ada sabar kan. Itu antrinya tuh bukan 1-2 menit, bisa berjam-jam. Menunggu bus, menunggu makanan atau mau masuk tuh antri semua. Di Amerika juga begitu. Bahkan di Amerika tuh kalau lagi masa sulit itu antriannya bisa berkilo-kilometer. Orang antri bantuan makanan. Sabar itu, orang antri itu harus sabar. Nah kita enggak, berkelahian antri itu. Karena ada yang kada sabar. Baik bibi ini apalagi laki-laki. Nah, yang merasa jadi preman anak berdahulunya, apalagi awaknya ganal betato. Ini kisah aja supaya kadang ngantuk lah. Saya waktu sekda itu karena saya ini orang Banjar, jadi orang Banjar ini banyak juga kelakuan macam-macam. Datang ke kantor, kulihat awak kanal bang, betato sih dia. Pian jar, ulun mengenalkan diri lah. Pian kan pejabat di sini, pokoknya amun pian diganggu orang, bepadah aja lawan ulun, siapa aja. Kita apa kelebihan ini kan? Ulun ini alun ditembak, ditimpas, disodok aja kada mempan. Banyak sudah ulun untal ini. Ulun kaji. Lalu kalau puasa kawal kan? Nah itu sebutnya gitu, ulun kada tahan lapar. Jadi kada tahan puasa ternyata. Amun berkelahi kuat aja sih. Mbah kita takut ini puasa lah kan. Nah itu yang sebutnya gitu, ulun kada tahan ya. Kada tahan lapar soalnya berokoknya. Jadi kada ketahan kada berokok. Nah, jadi kan kada jagau lagi aja gitu. Kalau orang jagau itu tahan lapar. Nah itulah kita, ya suku-suku di Indonesia itu seperti itu. Entah Banjar, entah Jawa, entah Bugis, entah Butun, entah NTT. Yang ingin kita itu bagaimana cepat maju, karena ada contoh sudah, tetangga kita udah bisa. Kok kita nggak bisa? Mindset, perilaku, karakter. 20 tahun yang lalu, Bank Dunia melakukan penelitian di 40 negara, terutama negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali negara-negara sedang berkembang ini minjam duit dengan Bank Dunia kada kawa bayar, terutama di Amerika Latin. Maka disebut negara gagal. Negara gagal itu negara bayar utang aja kada bisa. Sri Lanka itu kan bangkrut. Ini negara gagal. Kita itu juga dulu hampir mendekati negara gagal karena ribut politik. Tapi kita bisa keluar dari tahun 65 gitu ya, tahun 98. Penting ini ya, ada anak-anak sekalian. Kenapa? Salah satu penelitian di bidang manajemen. Lalu saya baca. Kesimpulan yang dibuat oleh Bank Dunia itu mengatakan 80% keberhasilan seseorang, sebuah bangsa, bahkan sebuah negara itu ditentukan oleh karakternya. Jadi karakter harus kita perbaiki. Ini ilmiah ini. Tapi agama Islam juga mengajarkan itu lebih dulu. Artinya 14 abad yang lalu ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang bulan ini adalah bulan lahirnya 12 Rabiul Awal, itu penting. Jadi karakter ini kita perbaiki untuk diri kita dan anak-anak kita. Karakter kita tuh buruk sebenarnya. Kalau mau jujur harus introspeksi. Jangan malu kita. Kadang-kadang kita tidak punya rasa malu. Orang Jepang tuh saking punya rasa malu, tidak hanya mundur dalam jabatan, dia bunuh diri. Ada budaya harakiri, saya baca itu. Budaya harakiri itu ternyata sakit sekali. Ada samurai kecil, pisaunya tuh rambut aja digugurkan ke situ, pagat pak, saking tajamnya. Kalau dia itu ada upacaranya harakiri itu, ada adatnya. Dia pakaian tertentu di kamar, duduk sendiri, ya, baru dia duduk baik-baik. Lalu dia tusukkan itu di pisau itu jadi kayak segi plus di perut dan pasti mati. Karena ususnya pasti robek putus dan darahnya tentu banyak sekali. Itulah budaya Jepang malu. Kalau orang Amerika, dia walaupun gelandangan, homeless, malu dia minta-minta. Dikasih pun kalau dia tidak jelas kadang-kadang menolak. Kalau kita, mohon maaf ya, kadang-kadang mahasiswa juga ada minta-minta, paling kadang minta rokok. Padahal Islam jelas sekali, Nabi Muhammad mengatakan tanganmu di bawah, di atas itu jauh lebih mulia daripada di bawah. Saya belajar itu, alhamdulillah saya mulai muda sampai sekarang jarang saya mau minta, atau bahkan hampir nggak pernah minta tangan di bawah.
Kalau bisa di atas terus. Penting ini harga diri karakter. 80% ditentukan oleh karakter. Mau bukti? Ada orang gelarnya 20. Membawa sepeda motor kada tahu lampu merah ditabraknya juga. Mahasiswa banyak sekali kayak itu kelakuan padahal perguruan tinggi. Dosen ada juga kayak itu. Ditagur sarik, diserempet orang sidin yang sarik berdahulu. Padahal sidin yang salah. Bukan minta maaf. Ini perilaku kita sehari-hari yang kita temui. Dan orang-orang di situ itu jarang mereka mau mengemis, kecuali terpaksa. Kalaupun mengemis mereka cuma duduk berdiri, ditulis. Kalau ke Los Angeles, ke San Francisco, kota-kota besar lain di Amerika, mereka duduk berdiri. Dan tidak mengganggu di lampu merah atau di toko-toko. Duduk, kadang saking laparnya terduduk itu seorang. Kadang juga mengeluh. Nah ini mengeluh. Bangsa kita ini suka mengeluh, termasuk orang-orang Banjar, suka mengeluh. Saya tidak punya rumah, bahasa Inggris. Saya sangat lapar, tolong saya kasih kalau kita beri sedekah lah. Betulis kayak itu, kayak ininya atau datang minta. Itu orang bule. Kalau tidak jelas ngasih, tadi kasih mau mereka cuma tidak minta. Dibayarkan makan mau. Jadi kalau kita ingin siap menuju ibu kota Nusantara tadi itu dimulai dari situ. Yang kedua, hasil penelitian Bank Dunia, World Bank. Keberhasilan, kesuksesan kita, individu, masyarakat, bangsa dan negara ternyata ditentukan oleh 4 hal. Ya. Satu adalah inovasi. Inovasi ini dikuantifikasi oleh Bank Dunia, itu bisa menentukan 40% keberhasilan atau kegagalan. Saya terakhir ke Jepang itu tahun 2020 atau 2019. Di Jepang itu di semua kota-kota di Jepang hampir tiap hari masyarakatnya berinovasi menemukan alat-alat baru, terutama bidang elektronik. Jadi saya ada ibu kota provinsi di Osaka itu ada pusat itu ribuan temuan baru. Makanya di Jepang itu cepat sekali, apalagi yang komputer sebagainya. Kita satu aja temuan sudah dipublikasikan, hebat betul. Mereka nggak ada publikasi. Jadi tempat semacam museum itu saya kunjungi itu ribuan, dan yang menemukan tuh orang biasa, anak-anak muda, mahasiswa. Itu inovasi. Inovasi itu pembaharuan, penemuan-penemuan baru. Kenyamanan, kenikmatan hidup kita dewasa ini karena pada zaman dulu itu ada orang-orang yang berinovasi. Kita bisa menikmati listrik ini dulu karena ada Alva Edison namanya, orang Amerika. Dia itu mungkin agak yang anak-anak itu apa namanya, penyakit autis lah. Tidak bergaul, dan orang tuanya juga kurang mampu. Jadi dia tidak sempat kuliah di garasi bapak orang tuanya aja. Gagal berkali-kali, dilecehkan, diejek, dibully kalau sekarang. Dia menemukan listrik ini, jasa Alfa, karena ada inovasi. Mobil, rumah yang bagus, itu inovasi semua. Jadi bangsa-bangsa yang berinovasi tidak berhenti, itulah bangsa-bangsa yang kuat dan maju di dunia dewasa. Saya ke Cina tuh keliling, bangsa Cina tuh hebat. Jadi kita memang kalau ada Rasulullah mengatakan meskipun hadisnya lemah, belajarlah kamu sampai ke negeri Cina, itu sangat benar. Jadi Cina itu dulu kalau dibanding 20 tahun yang lalu sekarang sudah masuk hebat. Amerika pun udah mulai dikalahkan. Apa yang terjadi? Masyarakat Cina melakukan perubahan karakter yang hebat. Dulu orang Cina tuh, saya tahun 2000 pertama kali ke Cina, jorok. Yang namanya kotoran manusia itu berhamburan di mana-mana, apalagi yang kotoran kencing itu berbau. Kalau sekarang Cina itu bersih, kotanya tertata rapi, masyarakatnya sangat disiplin. Meskipun mereka tidak beragama, komunis. Jadi
Saya ada ke Kota Lijiang. Kota Lijiang itu kota kecil di pegunungan. Itu mereka mau menyeberang jalan raya di depan kita ini, jalan dulu sekitar 200 meter untuk ke zebra cross. Padahal nggak ada mobil. Karena sudah terpasang di mindset. Kalau Anda ingin menyeberang di situ, kalau menyeberang di situ ada yang nabrak, pasti kena hukuman yang nabrak. Tapi kalau Anda menyeberang di tempat sembarangan ditabrak, yang menabrak nggak kena hukum. Di Amerika juga sama, di negara-negara. Meskipun sekarang secara ekonomi negara-negara itu sekarang sulit, kacau. Inggris, Eropa Barat, Italia. Di Inggris sekarang masyarakatnya, anak-anaknya saking sulitnya hidup karena mereka sudah biasa hidup nyaman. Karena krisis energi, mereka susah hidup, bayar macam-macam jadi mahal. Anak-anak lapar makan karet. Perempuan-perempuan nggak dapat duit karena PHK melacur. Jadi kita sangat bersyukur masih. Dan Indonesia ini menurut Bank Dunia masuk daftar yang bisa selamat dari resesi global. Di negara Asia yang banyak tuh, Kamboja, Singapura, Filipina masuk, Thailand, Malaysia, Indonesia itu masuk negara-negara insya Allah yang bisa terlepas dari resesi global. Jadi yang kedua adalah networking. Jadi adik-adik, anak-anakku sekalian, bergaullah seluas-luasnya. Saya sudah lakukan itu, saya bergaul lintas agama, lintas bangsa, lintas suku. Kalau ada lintas lain juga, kalau bisa lintas alam boleh juga. Kalau bisa berkawalan malaikat, kawali aja. Ya, supaya karena kalau anak ditakutnya di alam kubur, kita karena berkawal kan masih kurang lebih lah ya. Nah, kalau bisa. Ya. Saya sampai sekarang punya teman Rusia, orang komunis, masih ber-WA. Networking itu 30% menentukan kita berhasil. Jadi orang-orang yang pergaulnya luas, banyak kawannya, itu bisa berhasil lebih cepat. Nah, bangsa-bangsa yang maju itu karena networkingnya hebat, bisa mengendalikan bangsa lain. Kita enggak. Ada yang enggak gaul, itu kan susah. Yang ketiga, teknologi. Itu hanya 20%. Kita bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan HP dan lain-lain. Bahkan kita bukan hanya menggunakan, tapi bisa membuat atau teknologi itu seperti orang Jepang, orang Cina meniru. Di Cina itu juga tiap hari menirunya itu. Mobil Mercy aja sekarang dibuat di Cina. Nah, merek-merek yang hebat itu dibuat di Cina, Volvo. Saya kemarin melihat pameran alat-alat berat internasional di Kemayoran. Itu kayak Volvo, Mercy, ternyata dibuat di Cina alat-alat berat. Sekarang alat-alat berat Cina itu yang ada di sini, Shani macam-macam semua tidak kalah dengan buatan Amerika. Kayak Caterpillar, ya. Seperti itu. Nah, yang keempat baru dukungan sumber daya alam, itu ternyata hanya 10%. Kenapa? Kita hidup di Kaltim ini paling kaya sumber daya alamnya bersama Papua. Tetapi masyarakatnya sebagian besar miskin. Karena kita tidak punya yang tiga tadi. Inovasi, networking, dan kemampuan teknologi. Iptek. Kita mengandalkan sumber daya alam dan sekarang sudah dikuras banyak habis. Mulai dari hutannya sampai batu baranya. Maka orang Samarinda tiap hujan lebat, tekutan rumah saya itu banjir juga sekarang, padahal letaknya di Muhammad Yamin. Ya, banjir masuk ke dalam rumah. Dan itu bukan masuk dalam rumah, karena bisa kayak zaman Nabi Nuh, lawas-lawas, ditenggelamkan. Jadi itu penting dalam kita menyiapkan diri ini, mindset mengubah karakter. Nah, lalu kita hidup di zaman yang disingkat dengan VUCA, VUCA, Totality, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Coba tampilkan anunya. Ini yang sekarang kita hidup dan mungkin di masa depan akan kita hadapi. Apa itu totality? Ini yang juga kita hadapi hari ini. Perubahan naik turunnya harga secara cepat dalam periode waktu yang pendek karena dipengaruhi sejumlah faktor.
Jadi anak-anakku sekalian kalau ngomong itu harus tahu artinya, ngerti apa itu. Jangan asal ngomong. Banyak dulu zaman saya masih di organisasi itu, bubuhan kawalan itu bepander hebat-hebat. Tapi jangan takutnya apa itu artinya. Wah, karena kau menjawab. Jadi ini kisah waktu tahun 85. Kami di KNPI waktu itu anak musda AMPI. AMPI itu dulu kan organisasi pemuda hebat karena di bawah Golkar. Saya ikut diundang. Dulu saya sebut aja nama enggak apa-apa, beliau sudah meninggal, tapi saya sangat dekat. Pasti yang orang senior kenal dengan beliau ini, almarhum Bapak Muhayyan Hasan. Sidin itu awak ganal, wah, pokoknya top lah, sugih Sidin itu. Cincin Sidin berlian batu. Kada ada yang wani lawan Sidin itu. Kalau kita bekiau om, kalau paparit patuhan. Nah, Sidin itu di Golkar karena ini rapat. Memang Sidin kada sekolah, tapi pintar, makanya bisa berhasil. Wani juga, berani. Keberanian itu juga salah satu faktor bisa orang berhasil. Kalau pengecut itu biasanya susah, takut mengambil resiko. Jadi ada uning, nyawa nih kayak bahasa Banjar. Kedosa umpat bepander urusan upacara pembukaan, yang penting ikam fokus saja kepada opening ceremony aja. Kita duduk di Higasiden, kita gawile om, opening ceremony itu artinya acara pembukaan namanya. Oh itu yang udah maksud dah menapak ke meja. Nah, itu hebat Sidin, artinya Sidin cepat berkilah dan kadang memalukan. Nah, itu kecerdasan alam, ya kan? Ampun, cupan kan, tapi Sidin itu yang udah maksud deh, bocor. Sidin ketujuh bahasa Inggris cuma kada tahu artinya. Ada juga almarhum Pak Haji Susen, itu jagawan juga itu sama Rinda. Jar Pak Haji Susen bejinguk Sidin di kamar itu. Bah jar, bubuhan ikam yang pintar-pintar nih kulihat mbah rapat sepik-sepik aja jar. Tapi jar, mbah sepik-sepik bubuhan ikam understand, pinanya iten aja jar. Jadi jar Sidin, aku lapar sudah kita iten aja Sidin. Rame dulu itu. Jadi beda pergaulan zaman dulu, sekarang itu memang tiap zaman kan berbeda. Tiap zaman itu ada orangnya, tiap orang ada zamannya. Saya jadi gubernur 2016-2021, sekarang enggak lagi. Itu zaman saya dulu. Nah, seperti itulah kita menyikapinya. Nanti anak-anakku sekalian, ibu kota negara ini zamannya anak-anakku sekalian. Jadi harus menyiapkan dirinya untuk bisa bersaing. Bersaing itu memang susah, sulit. Kita hidup sehari-hari pun bersaing. Tumbuh-tumbuhan pun bersaing, hewan pun bersaing. Kalau kita amati kehidupan kera, kehidupan binatang itu mereka juga susah cari makan. Kadang mati kelaparan karena rantai makanannya sudah terputus. Jadi VUCA ini, nah itu coba ya. Kita harga inflasi itu yang terjadi di Inggris sekarang. Di negara-negara Eropa Barat, Italia, itu negara-negara yang paling maju di dunia di Eropa Barat. Mereka biasa hidup nikmat, enak. Pokoknya kehidupan dunia itu mereka nikmati semua. Jadi dulu kalau kita tahun 80-an, 2000-an ke sana, wah paling enak udah Eropa Barat itu. Serba enak. Jadi dunia itu paling enak di Eropa Barat tuh, sampai Amerika. Sekarang mereka mengalami masa yang sangat sulit, susah kan. Karena totality ini. Akibat perang Ukraina sama Rusia yang menyebabkan krisis energi itu. Kompleksitas, kita menghadapi masalah kompleksitas. Jadi tidak bisa lagi kita melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi. Jadi banyak sisi. Bahasa sederhananya rumit, ruwet itu complexity. Jadi nggak ada lagi sesuatu yang kita bisa anggap enteng, gampang. Ruwet. Kalau ada masalah, padahal masalah itu simpel aja, tapi kalau lambat ditangani jadi ruwet. Nggak usah contoh gampang, 187 orang terakhir datanya, bematian bubuhan yang nonton bola di Kanjuruhan itu. Ayo, pakai apa itu? Pasti itu matinya kada nyaman, kada husnul khotimah. 187 orang, anak-anak, anak muda, orang tua. Kejadian yang memilukan di negara kita. Dan itu mestinya pernah terjadi kok kita ulangi gitu ya. Itu kompleksitas yang kita hadapi. Ambiguitas itu adalah suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti.
Jadi kalau ada orang ambigu tuh dia bepander ke hulu tapi maksud sidin ke hilir. Nah, itu ngalih kalau orang ambigu tuh. Biasanya ngalih dipercaya juga. Nah, tapi kalau orang juling lain pulang kita kira melihat ke situ padahal sidin ke situ melihat. Nah, itu lain tuh karena catat alam kan. Tapi bisa juga ambigu itu artinya ide atau situasi yang bias yang bisa dipahami lebih dari satu makna. Fuka ini yang kita kadang-kadang lupa. Ini populer sudah di dunia internasional. Jadi istilah fuka itu pertama kali diintroduksi oleh kalangan militer Amerika Serikat untuk menggambarkan geopolitik. Jadi Amerika itu kan dulu polisi dunia sampai sekarang. Jadi tiap negara itu mau dicampurinya aja. Sekarang ini kalau mau jadi presiden Indonesia, kalau Amerika nggak setuju bisa nggak jadi loh. Karena duitnya banyak, teknologinya hebat. Dan hampir asing ikut campur karena teknologi informasi itu orang suara bisa dimanipulasi dari Cina sana, dari Israel. Semua kan menggunakan internet, itu bisa disadap, bisa di apa istilahnya itu, di hacker. Saya sudah ke Cina, ketemu Perdana Menteri Cina dipimpin Pak Luhut. Ngerti saya, Cina tuh canggih sekarang satelitnya. Jadi di dunia ini ada 2-3 lah yang paling canggih menguasai informasi ini. Yang paling canggih itu Israel. Makanya yang buatan KPK atau punya jaksa Kejaksaan Agung itu yang untuk menyadap itu dari Israel itu. Itu ditaruh di satu tempat bisa satu Indonesia. Nah, kalau dulu nyadap itu kan dulu di bawah-bawah gitu. Jadi nggak ada yang bebas, HP kita bisa disadap. Yang kedua tentu dulu Amerika, sekarang Cina yang hebat ini. Dia punya satelit sendiri. Konon katanya pilpres kita itu juga ahli-ahli informasi Cina yang ikut bermain. Jadi FUKA ini tolong dipelajari. Karena kita akan hadapi itu dengan ibu kota negara baru. Nah, saya ingin menutup kuliah umum ini dengan kalimat meskipun guyonan. Baca aja semua dokumen perencanaan yang dibuat oleh negara kita ini, oleh bangsa kita. Bahasanya hebat, redaksinya bagus, narasinya hebat. Bahkan kadang-kadang kitab suci pun bisa disainginya dengan bahasa perencanaan RPJMN. Saya udah puluhan tahun di Bapeda. Tetapi yang menjadi lemah itu kita adalah ketika implementasi pelaksanaan. Yang saya ceritakan tadi, bangsa Jepang, bangsa Amerika, Cina itu kekuatannya diimplementasi. Konsepnya tidak begitu bagus, sederhana, tapi implementasinya hebat. Sehingga waktu saya jadi kepala dinas perkebunan tahun 2000-2002, saya berkunjung ke Sabah. Konsep tentang sawit, tentang karet, tentang apa tuh orang Indonesia semua yang hebat buat. Tapi yang melaksanakan dan berhasil justru Malaysia. Malaysia itu adalah pengekspor sawit terbesar di dunia. Dulu kita belum punya sawit, kita akhirnya nyontoh Malaysia. Jadi orang Indonesia itu pandai sekali membuat narasi yang hebat-hebat, tetapi bahkan tertata rapi, pidatonya hebat, tapi begawinya uyuh. Berpidato pintar sih, apalagi berbohong. Nah, banyak berdusta kita itu kan. Jadi kada salah, saya ingin ikut membenarkan, karena hal yang benar itu harus dibenarkan. Memang salah kita, kata Pak Habib Rizik, negeri kita ini darurat kebohongan. Ada benarnya. Jangan suka berbohong, bahaya sekali. Orang Indonesia sangat pandai membuat konsep dengan narasi yang indah dan redaksi yang tertata rapi, bahkan seperti setengah bermimpi. Tetapi sangat lemah dalam implementasi untuk mewujudkannya secara nyata. Sehingga ada guyonan setengah mengejek dari orang Malaysia. Biarlah orang Indonesia yang membuat konsepnya, tetapi kami yang melaksanakannya. Itu diucapkan oleh orang Sabah, oleh orang Semenanjung tahun 2000 yang lalu kepada saya. Saya berkunjung ke beberapa tempat penelitian di Malaysia. Dan itu benar sekali. Malaysia itu mencontoh apa yang kita kerjakan, konsep yang kita buat, dan mereka berhasil melaksanakan. Dan kalau kita pergi ke Malaysia, Melayu sama, disiplinnya beda.
Ya, orang Malaysia lebih disiplin daripada kita. Makanya dia nganggap enteng kita, TKI kita di situ tuh, aduh. Saya pernah marah dengan polisi Malaysia di Tawau itu. Kalau kita dulu tahun 90-an kalau kita ke Tawau tuh naik tangga di pelabuhan itu orang kita dikerangkeng kayak monyet itu. Di kurungan 3x3 diisi 25 orang. Berdiri tidak bisa tidur, berselawar sempak aja, selawar dalam. Itu pendatang haram. Itu saya laporkan ke pemerintah, mestinya pemerintah Indonesia cepat bertindak, itu harga diri bangsa. Baru puluhan tahun kemudian nggak ada lagi, jadi lamban gitu. Nah karena itu menutup kuliah umum ini saya ingin menyampaikan generasi penerus Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur harus berani dan mampu mengubah stigma seperti ini dengan janji. Mari berjanji semua ini anak-anakku saya lihat. Kami mampu menyusun konsep dan perencanaan yang berkualitas serta sekaligus kami mampu melaksanakan dan mewujudkannya secara nyata agar dapat dinikmati oleh diri sendiri bersama rakyat secara merata dan berkeadilan. Mau berjanji seperti itu? Mau? Nah, mari berjanji dalam diri kita masing-masing. Kalau perlu dengan kata demi Allah. Karena janji kita yang paling hebat itu dengan Allah aja, dengan manusia nggak bisa. Maka sumpah di Indonesia itu demi Allah loh. Itu pun kita wani juga melanggar. Itu kalau mau kita bisa bersaing menghadapi ibu kota negara kita di sini. Jadi pemenang. Karakter, perilaku, mindset. Ya. Kalau tidak, ya kayak ini aja nanti. Yang datang nanti orang dari Surabaya, ketua DPR-nya orang Surabaya, kita mau ikut jari aja. Kejadiannya seperti yang ada-ada ini. Ya kan? Dulu zaman Orde Baru, orang Kaltim tidak dipercaya jadi gubernur. Hanya Pak Ardan aja dulu pertama kali setelah zaman Orde Baru. Jadi gubernur orang daerah kelahiran sangat-sangat. Setelah itu orang luar semua. Untung aja wah ini masih ada pilkada. Pilkada pun ada orang daerah, orang luar daerah. Bukan kita kedaerahan. Saya selalu sampaikan, di tempat orang lahir itu harus ada keadilan. Orang yang paling berhak itu adalah orang di situ masih. Adil itu bisa terjadi kalau ada keberpihakan. Jadi kita harus berpihak. Nggak bisa. Saya orang Kaltim, saya harus berbicara tentang Kaltim, memperjuangkan Kaltim. Seperti itu cara berpikir. Orang Amerika juga begitu kok. Negara-negara bagian itu sama. Yang jadi senator, dia memperjuangkan negara bagiannya masing-masing. Daerah tempat lahirnya atau daerah asal pemilihan. Lah ini jadi anggota DPR aja orang tidak kita kenal ya. Lahirnya di Bandung gitu kan, tidak pernah ke Kaltim. Kok mau kita memilih? Nah, bukan salah dia. Ya, itu sama dengan saya senang dengan almarhum Gus Dur. Waktu beliau diejek-ejek di DPR, beliau ngomong, loh bukan salah saya kata dipilih jadi presiden, yang pilih yang salah. Tahu aja saya cacat buta, kok dipilih gitu. Ya kan betul kan? Jadi Gus Dur itu sangat logik, bener, dan dengan siapapun dia tidak takut. Nah itu kelebihan Gus Dur itu. Yang orang lain takut dia nggak takut. Dulu saya mahasiswa senang sekali membaca tulisan-tulisan humornya Gus Dur itu baik di Kompas maupun dibukukan. Nah saya sarankan anak-anakku sekalian baca hal seperti itu. Hidup ini kan ada serius saja perlu juga beguyonan itu. Karena kita perlu tertawa. Di India itu ada kursus untuk tertawa. Karena ngalih sudah tertawa ya. Karena tertawa itu sehat. Menurut teori ilmu kesehatan, sekali kita tertawa itu akan menggerakkan mungkin ratusan ribu saraf yang ada dalam tubuh kita. Makanya orang ngalih tertawa itu kadang-kadang cepat gila juga. Melamun aja sini kan, dibawa ketawa ngalih, merangut aja. Jadi senyum itu pun sudah ibadah kan. Itulah hal-hal yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf itu bukan saya lebih pintar apa enggak ya. Tapi mungkin saya lebih duluan baca, pengalaman saya berbeda. Karena Allah itu memang memberikan kepada manusia itu kemampuan yang berbeda. Jadi kita juga gak bisa nuntut, kenapa ini yang bisa jadi gubernur lain Unda ya? Jangan, garis tangannya. Padahal dulunya waktu kuliah Jerman nyontek aja, ini ada kawa kayak itu. Ya. Jadi hidup ini juga perlu ada strategi. Ya.
Ya, itu tadi mindset tadi. Demikian Pak Rektor, Ibu dan Bapak Dekan, mohon maaf kalau agak panjang karena kuliah umum. Tidak terasa jam 11 juga. Kalau Bu Pander ini karena lawas kan Bu Pander juga ini Pak. Tapi saya memang senang aja ini ya. Terima kasih sekali lagi diberi kesempatan ini. Paling tidak bisa bersilaturahmi. Nah, meskipun kadang-kadang dengan beliau tiap hari ketemu. Beliau ini Ketua Dewan Penasehat Kerukunan Buban Banjar. Saya ketua umumnya. 15 tahun sudah saya ini jadi ketua umum jalan. Suruh mengganti kada ada jual lagi. Jadi kita kalau ada yang hendak suruh aja, nggak usah berbiaya. Tapi mau ongkosnya ngali juga Pak. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu harus mau berkorban. Nah, definisi pemimpin yang sederhana itu adalah pribadi yang dikorbankan atau yang mau mengorbankan dirinya. Anda pelajari aja semua pemimpin yang hebat di dunia ini. Yang paling hebat itu Rasulullah kan. Kehidupan keluarga dan pribadi Rasulullah itu jangankan itu. Beliau korbankan untuk umat. Para nabi dan rasul pun bahkan mati untuk umatnya. Nah, itu. Kita lihat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bahkan nabi-nabi yang pernah dibunuh oleh umatnya itu. Nabi Isa alaihissalam kan disiksa. Itu mereka mengalami itu. Kita ini nggak ada apa-apanya loh. Jadi kita nggak usah takut dengan resiko-resiko, karena hidup ini memang sudah ada resiko dan ada janjinya. Ya. Yang penting mau belajar, ya, belajar membaca. Makasih. Mungkin cukup aja Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas materinya pada pagi hari ini. Sedikit kesimpulan yang tadi saya dapat dari materi Bapak, yaitu adalah tidak hanya konsep yang kita buat, tetapi juga harus dapat melaksanakannya. Dan 4 hal keberhasilan dalam menyiapkan diri, yaitu adalah inovasi, networking, teknologi, dan sumber daya alam. Semoga mahasiswa UNU Kaltim tentunya dapat menjadi SDM yang memiliki karakter yang sesuai dengan visi, tujuan, dan prinsip Ibu Kota Negara, yaitu Ibu Kota Nusantara, sehingga dapat bergabung memajukan IKN Nusantara dan tentunya Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu adalah pemberian plakat secara simbolis oleh Rektor UNU Kaltim sebagai kenang-kenangan dari UNU Kaltim kepada Bapak Rektor dan Bapak Irianto Lamri. Dimohon untuk dapat maju ke depan, Bapak. Pemberian plakat Bapak, kenang-kenangan dari kami Bapak. Baik, satu lagi ada sarung Samarinda. Kenang-kenangan dari kami Bapak. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Irianto Lamri dan Pak Rektor. Dilanjutkan dengan foto bersama, kita dapat berfoto dulu kepada para pimpinan. Kita dapat bergabung di sini. Kita foto untuk pimpinan dulu. Kepada Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi mungkin dapat maju untuk berdampingan untuk foto bersama dengan Bapak Irianto Lamri. Wadi.